そしてまた、日の丸を背負うことのこの責任というか。Bersatunya Timnas Indonesia dan Timnas Futsal bikin media Vietnam iri. Negaranya benar-benar tidak berdaya dengan Indonesia. Merasa tersentuh sambutan fans Timnas Indonesia, pemain Timnas Jepang ungkapkan negara ini benar-benar luar biasa. Breaking news, media Belanda berikan kabar terbaru soal Mads Hilgers yang batal berangkat. Pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Merasa tersentuh sambutan fans Timnas Indonesia, pemain Timnas Jepang ungkapkan negara ini benar-benar luar biasa. Yuto Nagatomo mengakui tersentuh dengan sambutan fans Timnas Indonesia saat baru tiba di bandara. Baik Timnas Jepang itu telah tiba di Indonesia beserta rombongannya melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Senin 11 November dini hari. Setibanya di bandara, Nagatomo dan kawan-kawan pun mendapatkan sambutan hangat masyarakat Indonesia yang sedang berada di lokasi meski terjadi pada dini hari. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Anda datang ke bandara dan menyambut kami, ujar Nagatomo setelah latihan di lapangan A Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini benar-benar luar biasa, tambah dari Nagatomo. Pemain yang pernah membela Inter Milan itu pun mengaku senang bisa berada di Indonesia, sekaligus bakal siap menghadapi skuad Garuda. Menurutnya pertandingan Jepang melawan Indonesia bakal menjadi tontonan menarik untuk kedua pendukung tim. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ungkap dari Nagatomo. Menurut pantauan di lokasi, hanya ada beberapa pemain yang turut serta dalam sesi latihan kali ini karena faktor keterlambatan. Di tengah hujan gerimis, 6 pemain tim besutan Haji Memorial Su pun tampak serius melahap menu latihan. Setelahnya para pemain tampak melatih akurasi umpan-umpan pendek dan tendangan ke gawang kecil. Tidak hanya itu, para pemain Jepang juga melakukan latihan rondo. Pemandangan menarik lainnya dalam sesi latihan kali ini adalah di mana seluruh sisi lapangan A ditutupi dengan kain hitam. Sepanjang sesi latihan tampak petugas keamanan GBK dan polisi berjaga di sekitar lokasi. Sebagai catatan, pertandingan antara Indonesia melawan Jepang sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November pukul 19.00. Duel ini bakal menjadi pertemuan perdana kedua tim dalam grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Breaking news, media Belanda berikan kabar terbaru soal Mads Hilgers yang batal berangkat. Pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Benarkah demikian? Kabar buruk menghantam Timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu pilar lini belakang Timnas Indonesia, Mads Hilgers, dikabarkan tidak bakal berangkat ke Indonesia. Kabar itu diungkapkan media lokal Belanda 20 Insight pada Senin 11 November. Hilgers tidak bakal berangkat ke Indonesia dan fokus pada pemulihan penuh, tulis dari judul media tersebut. Mads Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Willem II akibat cedera hamstring pada kaki kanannya. Baik 23 tahun itu harus melewatkan laga melawan OGC Nice di fase kompetisi Liga Eropa. Dia juga berlatih secara terpisah minggu lalu. Setelah latihan terakhir pada hari Sabtu sebelum pertandingan melawan Ajax Amsterdam, diputuskan bahwa dia bakal berpartisipasi melawan tim Amsterdam. Dia bermain hingga menit ke-84 saat digantikan Gustav Leher-Bilke. Hilgers sepertinya belum sepenuhnya fit, soalnya dia tidak bakal berangkat ke Indonesia pada laga internasional mendatang. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa itu belum sepenuhnya segar. Keputusan ini antara lain terinspirasi dari kesembuhannya yang masih belum pulih sepenuhnya. Selain itu, perjalanan panjang ke Asia Timur ditambah dengan minggu-minggu sibuk yang ditunggu oleh FC Twente setelah jeda internasional, termasuk pertandingan Liga Eropa dan juga Piala KNVB menjadi beban tambahan baginya, tulis dari media tersebut. Twente Insight juga menyebut jika Mads Hilgers bakal menggunakan minggu-minggu mendatang untuk lebih meningkatkan kebugarannya, sehingga dia siap sepenuhnya untuk sisa musim setelah jeda internasional kali ini. Bersatunya Timnas Indonesia dan Timnas Futsal bikin media Vietnam iri. Negaranya benar-benar tidak berdaya dengan Indonesia. Timnas Indonesia memberikan apresiasi atas suksesnya tim futsal merebut gelar Piala AFF Futsal 2024. Momen itu terjadi saat Timnas Futsal hadir di hotel tempat menginap para pemain Timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong memberikan sambutan hangat dan mengapresiasi sukses yang diraih oleh Timnas Futsal.
Pertemuan pemain-pemain timnas Indonesia dan juga timnas futsal juga tampak berlangsung hangat. Ini bisa dilihat dari video yang diunggah di akun Instagram timnas Indonesia. Jordi Amat dan kapten timnas futsal Iqbal Iskandar melakukan tukar jersey. Begitu pula dengan Sintayong dan pelatih Hector Soto yang foto bersama dengan memegang trofi Piala AFF Futsal. Timnas futsal Indonesia merengkuh gelar juara setelah mengalahkan Vietnam di final dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan timnas futsal dijaringkan oleh Muhammad Saifullah dan juga Rizky Hafier. Keberhasilan meraih gelar juara ini kian paripurna karena timnas futsal Indonesia meraih hasil sempurna di Piala AFF Futsal 2024. Timnas futsal Indonesia selalu menang sejak fase grup sampai final. Tren kemenangan itu didapat berkat penampilan yang konsisten sejak fase grup. Terbukti Thailand juga dibuat tidak berdaya di babak semifinal karena mampu dikalahkan dengan skor meyakinkan 5-1. Media Vietnam Bongda24h.vn bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang di sepanjang 2024. Fakta ini menunjukkan mulai adanya jurang kualitas antara timnas Indonesia dengan Vietnam dalam 1 tahun terakhir. Full time Vietnam 0-2 atas Indonesia. Untuk kelima kalinya di tahun 2024, Vietnam dikalahkan Indonesia di berbagai ajang, tulis dari Bongda. Di bulan Januari sampai Maret 2024, timnas Indonesia dan timnas Vietnam 3 kali bertemu. Hasilnya skuad Garuda selalu menang, yaitu 1-0 di matchday kedua grup D Piala Asia, 1-0 di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia, dan 3-0 di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia. Pertemuan keempat tersaji di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Solo pada 3 Juli. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U16 menang 5-0 atas Vietnam U16. Duel kelima timnas Indonesia dan Vietnam tersaji pada Minggu 10 November. Kali ini di cabang olahraga futsal. Selanjutnya pada 15 Desember, Vietnam bakal bertemu timnas Indonesia di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Patuhi aturan AFC dan juga FIFA, Sintayong harus coret 5 pemain timnas Indonesia. Demi mematuhi aturan AFC dan juga FIFA, Sintayong bakal mencoret 5 pemainnya di timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November malam. Untuk pertandingan melawan Jepang pada 15 November dan juga Arab Saudi 19 November, Sintayong telah memanggil 28 nama termasuk pemain baru Kevin Dix. Namun ketika memasuki pertandingan, Sintayong hanya boleh mendaftarkan 23 nama untuk dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil pelatih 54 tahun itu harus mencoret 5 nama yang ada di dalam skuadnya di timnas Indonesia saat ini. Mencoret skuad timnas Indonesia saat ini pasti jadi masalah sulit bagi Sintayong, sebab saat ini timnas Indonesia bisa dibilang bertabur bintang untuk kelas Asia. Namun nama-nama berpotensi dicoret Sintayong seperti adalah Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Hoki Caraka, dan juga Egy Maulana Fikri. Satu nama lagi yang sudah pasti dicoret oleh Sintayong adalah Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia yang masih berusia 20 tahun itu dipastikan bakal absen melawan timnas Jepang karena dirinya harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Pesepak bola milik Jong Uktre tersebut tetap dipanggil karena tenaganya dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Harapannya pemain-pemain yang nantinya dipilih oleh Sintayong bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Timnas Indonesia masih membutuhkan hasil maksimal melawan Jepang demi membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia.